Halo YouTube, welcome back. Jadi kembali lagi bersama gue Alvin Hartanto. Hari ini kita mau ngebahas tentang suplemen-suplemen yang menurut gue suplemen fitness yang bakal ditanya ini fungsi apa, ini fungsi apa, ini fungsi apa. Sebenarnya ini gue udah pernah bahas satu-satu di video beberapa sebelumnya, cuman ini akan gue coba rangkum dan semoga membuka pikiran kalian tentang dunia suplemen. Nah, jadi pertama kita mau ngebahas soal suplemen fitness ya. Dimana suplemen fitness ini gue akan sambungin dikit dengan suplemen diet kayak gitu. Karena banyak banget di Instagram yang kayak jual pil kurus, pil diet dan bla bla bla. Jadi akan gue jelaskan suplemen itu pada dasarnya adalah makanan pembantu. Jadi nutrisi-nutrisi kita yang kurang itu bisa kita support dengan suplemen, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kayak yang paling terkenal tentu susu ya, baik itu whey protein atau gainer. Kalau whey protein adalah ketika kita olahraga tentu kita membutuhkan protein nih, bukan whey protein ya, kita membutuhkan protein. Itu sebenarnya kita bisa dapat dari daging-dagingan, sayur atau telur. Dimana kalau kita misalnya protein ini kita kurang pembentukan massa otot dan recovery kita misalnya nggak maksimal, jadi hasilnya lebih lama. Karena kalian pengen banget protein harian kalian cukup, kalau misalnya kurang baru kalian pakai whey protein, tapi kalau udah cukup ya nggak usah gitu. Jadi kalian harus pengen banget atau pastiin banget protein harian kalian itu cukup. Cara hitungnya idealnya biasanya berat badan itu minimal itu 1,5 gram kalau kalian olahraga aktif. Dalam arti aktif adalah konsisten setiap minggu ada minimal 3 kali atau 2 kali. Misalnya kalau orang ini berat badannya 50 kilo, nanti dia membutuhkan kebutuhan protein itu 75 gram. Nah ya 50 kali 1,5, jadi dalam gram. Banyak banget suplemen-suplemen ini fungsinya sebenarnya itu adalah untuk mengganti asupan nutrisi yang kurang. Cuman banyak juga yang emang nggak guna kayak gitu. Dimana whey protein udah dibahas. Kalau weight gainer apa? Weight gainer itu sama, cuman bedanya untuk orang yang ceking. Fungsinya kalau orang ceking ini nggak cuma butuh protein, tapi dia juga butuh kalori. Karena makan itu kan harus banyak dan menurut dia kayak susah, sibuk dan segala macam. Nah, kebutuhan kalori yang cukup itu bikin berat badan kita naiknya lebih cepat. Nah, ada lagi weight gainer. Setelah weight gainer, biasanya kita itu ada BCAA ini yang terkenal banget, kayak orang kayak suka minum di gym gitu. BCAA itu apa sih? BCAA itu sebenarnya adalah pecahan dari amino. Fungsinya itu adalah untuk recovery massa otot, untuk endurance kita di gym lebih bagus. Karena kalau kita dalam penyerapan badan ada namanya protein dipecah jadi amino gitu. Nah, BCAA ini dia cuma mengambil amino-amino penting aja yang menurut dia paling bagus ini buat recovery otot, bahasa kasarnya gitu. Setelah amino, menurut gue yang paling penting itu kita memiliki yang namanya kreatin, itu juga terkenal. Itu fungsinya itu sebenarnya untuk mengikat air di badan, jadi nutrisinya itu lebih terbawa banyak ke otot gitu. Kreatin ini sebenarnya bisa diambil dari daging-dagingan. Jadi biasanya kalau daging merah itu kayak sapi itu udah ada kreatin gitu. Cuman banyak yang merasa kurang, jadi dia menggunakan asupan kreatin. Dan yang terakhir ada pre-workout. Nah, kalau pre-workout itu isinya sebenarnya itu adalah kafein. Mostly itu kafein. Jadi kayak buat ngeboost performa kita sebelum latihan. Cuman biasa dia digabung juga sama yang lain kayak kafein, kreat, beta-alanine, itu biasa digabung semua. Sebenarnya kalau dari yang aku sebutin semua itu bisa kita dapat dari makanan. Dan yang terkenal lagi setelah itu biasanya di suplemen itu ada fat burner. Fat burner itu biasanya mostly isinya berbagai macam hal yang bikin metabolisme kita lebih tinggi. Contoh, fat burner itu biasa isinya pasti kafein. Bahan utama metabolisme itu yang paling tinggi selalu kafein, baik itu kafein green coffee atau kafein biasa. Setelah itu misalnya dia gabung sama chili powder dan misalnya atau dia kasih ginger kayak gitu-gitu. Pokoknya dia kasih ekstrak-ekstrak biar satu pil ini sekali minum kayak badannya panas, metabolisme naik seperti itu. Benar ya, suplemen fitness itu semuanya itu bisa didapat dari makanan. Kalau kalian merasa udah cukup ya kalian nggak perlu minum lagi gitu. Cuman kadang ada juga orang yang merasa kayak protein gue udah cukup nih, cuman recovery gue masih berasa lama. Ya tambahin lah BCAA yang nggak masalah kayak gitu. Cuman saran aku kalau kalian beli suplemen yang isinya kalian tahu. Kalau yang aku sebutin tadi isinya tuh kalian tahu dan itu bisa didapat dari makanan sebenarnya. Jangan beli suplemen yang kayak ini pil buat kurus, ini pil buat tinggi, ini pil buat which is yang isinya kita nggak tahu gitu. Itu kalau menurut aku itu kita beli kayak kucing dalam karung gitu. Kita isinya tuh nggak tahu apa dan kita masukin ke badan dan akhirnya buang-buang duit. Karena banyak banget orang tuh kayak suka DM aku, pil kurus ini efektif gak sih? Pil tinggi ini efektif gak sih? Which is sebenarnya kalau menurut aku yang namanya pil kurus nggak ada, yang adanya itu cuman kayak misalnya fat burner gitu buat naikin metabolisme. Cuman tetap kuncinya adalah pola makan atau pola latihan itu tetap lebih penting dibanding suplemen. Cuman kalau pola makan, pola latihan udah benar, kalian bentuk suplemen itu hasilnya kayak ngeng cepet banget gitu. Nah jadi pastiin ketika kalian beli suplemen, kalian tahu isinya apa dan produknya itu juga sudah BPOM, sudah aman dikonsumsi di Indonesia. Dan that's it, semoga bermanfaat. Thank you.